Helsi Rahmatul Zahra. Dan saya Pina Lestari. Dan saya Bian Nadi, Pak. Saya Raja Bulakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatina Dipa dengan nomor NIM 250110199. Di sini saya akan menjelaskan gambaran sejarah kemunculannya ilmu kalam. Sejarah kemunculan ilmu kalam tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan intelektual. Pada tahun 11 Hijriah, umat Islam mendapatkan banyak persoalan, mulai dari kepemimpinan khalifah hingga perdebatan akidah yang melibatkan masalah takdir, sifat ketuhanan, dan keadilan ilahi. Kondisi ini yang melibatkan perpecahan politik sekaligus dan teologis yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bulakbar, NIM 250110197. Saya akan menyampaikan praktik sejarah ilmu kalam. Praktik sejarah ilmu kalam dapat dilihat dari bagaimana para ulama dan pemikiran muslim menerapkan gagasan-gagasan teologisnya dalam kehidupan umat, baik melalui perdebatan internal, karya-karya ilmiah, maupun peran politik dan sosial. Ilmu kalam dapat hanya berkembang sebagai teori, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk argumentasi untuk membela akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Rahmatul Zahra dengan nomor induk mahasiswa 250110199. Ingin menyampaikan materi tentang tantangan dan permasalahan yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam. Dalam perjalanan sejarahnya, ilmu kalam muncul karena beberapa tantangan mendasar, diantaranya pertama yaitu perselisihan bidang politik dan teologi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian lahirlah konflik politik yang kemudian berkembang menjadi perdebatan teologi, terutama pada kedudukan pelaku dosa besar. Kedua yaitu perdebatan tentang qada dan qadar, di mana pada perdebatan ini muncullah pertanyaan, apakah manusia mempunyai kehendak bebas atau hanya terpaku kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam perdebatan ini muncullah dua golongan besar, yaitu golongan Qadariyah dan Jabariyah. Tiga yaitu munculnya berbagai aliran teologi seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan lainnya, yang menandai berkembangnya pemikiran Islam yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah pengaruh filsafat dan pemikiran asing. Interaksi dengan filsafat Yunani dan agama lain seperti Yahudi dan Kristen mendorong pemikiran atau pola pemikiran yang rasional dalam ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Pina Lestari dengan NIM 250110200 akan menjelaskan tentang kesimpulan sejarah kemunculan ilmu kalam. Sejarah kemunculan ilmu kalam ini menunjukkan bahwa ilmu ini lahir sejak dinamika sosial, politik, dan intelektual sejak masa awal. Berawal dari perdebatan mengenai kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian berkembang pada isu-isu teologis seperti qada dan qadar, sifat Tuhan, serta status pelaku dosa besar. Aliran tersebut memicu lahirnya berbagai kelompok pemikiran seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, dan lainnya, yang menjadi aliran besar dalam ilmu kalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.